Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Para pecinta ilmu, para pecinta dakwah yang semoga selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali ta'lim kita. Kita akan membahas satu ungkapan dari seorang hukama ya. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini ada seorang hukama ahli hikmah mengatakan bahwa arba'atun qabihatun walakinna arba'atan minha akbahu. Ada 4 perkara yang buruk, tetapi ada 4 perkara yang jauh lebih buruk dari itu. Ini namanya keburukan di atas keburukan. Ada 4 perkara yang sangat buruk, tetapi ada 4 perkara lainnya yang jauh lebih buruk daripada itu. Kita berlindung ya kepada Allah, jangan sampai kita menemukan keburukan-keburukan ini. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Ada 4 perkara yang sangat buruk, tetapi ada yang lebih buruk dari 4 perkara ini. Yang pertama, adzanbu minasyab qabihun wa minasyahi akbahun. Dosa yang dilakukan seorang anak muda itu sangat buruk ya. Tetapi jauh lebih buruk kalau dosa itu dikerjakan oleh orang yang sudah usia lanjut. Anak muda berbuat dosa itu suatu yang buruk ya. Tetapi lebih buruk lagi kalau dosa itu dikerjakan oleh orang yang sudah tua. Jadi keburukan yang dikerjakan oleh orang yang sudah tua ya, dosa yang dikerjakan orang yang sudah tua itu lebih buruk daripada dosa yang dikerjakan oleh anak muda. Kenapa? Karena orang kalau sudah tua ya harusnya lebih baik ya, lebih sadar, lebih insaf ya, lebih mengarah kepada kebaikan. Kenapa? Dia sudah hampir di ambang waktu habisnya masa umur dia di dunia. Jadi kalau anak muda umumnya ya, itu kan masih ada orang masih bilang maklumlah, namanya juga anak muda ya. Anak muda berbuat onar, orang masih bilang maklumlah anak muda. Anak muda belum bisa mengerjakan sholat secara konsisten, bilang ya maklumlah anak muda, masih banyak kesibukan. Tapi kalau orang sudah tua, sudah lanjut umur, sudah hampir meninggal, masih enggan untuk beribadah, ini yang kacau. Ini yang buruk ya. Kenapa buruk? Ya orang tua mestinya pertama dia harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh untuk anak-anak muda. Kalau dianya malas mengerjakan ibadah, dianya enggan untuk berbuat kebaikan, ya. Malas untuk ke masjid. Ya. Lalu bagaimana yang muda akan mencontoh? Yang muda ini kadang-kadang butuh seorang figur. Ya. Figur yang bisa membimbing dia, yang dijadikan sebagai contoh teladan. Yang pertama itu. Yang kedua, ya, orang kalau sudah tua kan mau apa lagi sih? Kecuali untuk persiapan menuju alam baka, menuju alam baka, menuju alam akhirat, menuju alam barzah. Orang kalau sudah tua, emboya wayahnya, waktunya untuk berbuat kebaikan, ya. Untuk lebih mengarah kepada ibadah, dan ibadah. Kalau sudah usia lanjut masih bandel, nggak mau ibadah, ini namanya orang yang sudah kelewatan, nggak ingat umur. Anak muda nakal umum, orang tua nakal nggak umum. Anak muda males ibadah misalkan ya masih umum lah ya. Orang tua males ibadah nggak umum. Orang sudah usia
tua itu ya harus sebaiknya segera untuk persiapan menuju keberangkatannya menuju alam barzah. Ya. Maka kehidupannya itu harus menjadi sebuah nasihat ya. Bahkan badannya pun dalam tubuhnya sudah menjadi sebuah nasihat. Ketika dia sudah memutih rambutnya, artinya apa? Sebentar lagi dia akan dibungkus kain putih. Ya. Ketika giginya sudah mulai habis ya, artinya dia sudah meninggalkan makanan-makanan yang mewah ya. Sudah saatnya makanan-makanan yang apa adanya seperti bayi dulu. Ketika kulitnya sudah mulai keriput kendur ya, waktunya bagi dia bahwa dia sudah nggak pantas lagi bertingkah. Ya. Sudah waktunya untuk bertakarub ilallah, ya, bertaubat, insaf. Kalau ketika dia masih muda suka berbuat dosa, ketika tua ya insaf lah. Kalau sudah tua nggak mau insaf mau kemana? Sudah tua, sudah mendekati usia lanjut, nggak mau ibadah mau kemana? Umurnya sudah mau habis. Ya tentu yang namanya taubat itu ya tidak harus ditujukan oleh yang muda, yang tua. Tentu tidak ya. Kalau kita bicara taubat adalah bicara dosa. Kalau kita bicara dosa, siapapun yang berbuat dosa segera untuk bertaubat. Tidak memandang dia anak muda, tidak memandang dia orang yang sudah usia lanjut. Ya. Jangan sampai anak muda diajak ke masjid. Ayo dek ke masjid, bapak aja ke masjid yang sudah tua mau mati, siapa masih muda masih lama. Ini juga salah ya. Jangan dikira yang muda itu masih lama matinya. Karena namanya maut itu tidak mandang usia. Kalau sudah datang masanya dia meninggal dunia, yang tua, yang muda ya tidak ada perbedaan. Jadi jangan pula anak yang muda ini kemudian malas ibadah dengan lantaran dia masih muda. Ayo deh kita ke masjid pengajian, nantilah masih muda dengar pengajian, ya nggak keren ya. Nanti kalau sudah tua misalkan, ini juga ucapan yang salah. Jadi yang namanya taubat itu bukan memandang usia tua dan muda. Namanya ibadah tidak memandang usia muda dan tua. Tetapi ya mungkin ya kalau masih muda itu masih darah masih mengalir dengan deras. Orang masih bilang mending, masih bilang ya wajarlah dia anak muda ya. Masih belum ibadah ya, masih muda, masih banyak waktu yang lama kan. Ya tapi nggak harus begitu sih. Namanya orang ibadah itu ya nggak tua, nggak muda semuanya sama. Jadi perbuatan dosa yang dikerjakan oleh anak muda itu buruk ya, jelek. Nah akan lebih buruk lagi seandainya dosa itu dikerjakan oleh orang yang sudah usia lanjut, sudah nggak pantas ya. Satu. Yang kedua, wal istighalu bid dunya minal jahil qabihun wa minal alimi akbahu. Orang bodoh mengurusi urusan dunia itu buruk. Tetapi akan lebih buruk lagi wa minal alimi akbahu jika urusan dunia itu dipegang oleh orang alim, orang yang pintar. Ya. Ini maksudnya apa? Kejahatan orang yang pintar itu lebih bahaya dari kejahatan orang yang berilmu. Orang yang bodoh maksudnya. Kejahatan orang yang berilmu itu lebih bahaya daripada jahatnya orang yang gak berilmu. Kenapa? Orang yang berilmu itu jahatnya dia terselubung, cantik dan manis. Ya. Gak kelihatan tapi ujungnya dia menjungkalkan orang. Pakainya taktik yang halus. Tapi kalau jahatnya orang nggak berilmu tuh frontal. Dia nggak pakai sopan-sopan lagi. Dia nggak pakai cara halus lagi, frontal itu. Orang yang mencuri ya, orang yang mencuri antara orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu itu jelas lebih bahaya mencurinya orang yang berilmu. Orang yang nggak berilmu paling-paling apa mencuri? Mencuri ayam, mencuri kambing, ya, nyopet, jambret itu kejahatan oleh orang-orang yang nggak berilmu. Tapi kalau jahatnya orang yang berilmu itu lebih dahsyat, miliaran sampai triliunan, ya, mengambil uang negara, mengambil uang rakyat, caranya sopan, hampir nggak kelihatan orang.
hampir nggak kedeteksi. Mungkin ada ya, mungkin ada para koruptor yang dia lolos dari jeratan hukum, mungkin ada. Yang dia mencuri ratusan juta, bahkan miliaran uang rakyat, uang negara, mungkin ada. Jahatnya orang-orang kecil, orang-orang bodoh paling-paling di bawah 100 rupiah, 100 ribu ya. Maling ayam paling berapa harganya ya. 40 ribu, 50 ribu misalkan ya. Dia mencuri jemuran umpama berapa gitu. Nggak begitu banyak gitu. Tapi biasanya ayam seperti ini malah kadang dimasak, dikebuki sampai dibakar habis-habisan. Tapi koruptor ada nggak yang dibakar? Ada nggak yang digebukin? Tidak ada. Masuk dia di penjara, enak dia dapat fasilitas di sana. Nggak dikebukin tuh, nggak ditonjokin, nggak dibakar pakai bensin. Tapi mereka yang jamret, yang nyopet paling-paling dapat ya 100 ribu, 100 ribu ya. Harus berhadapan dengan pengadilan jalanan di mana dia harus dibakar, dihancurkan badannya, dilumpuhkan dan lain sebagainya. Ini kejahatan orang yang tidak berilmu. Kalau jahatnya orang yang berilmu dia lebih sopan. Manis, cantik, nggak kelihatan orang jahat itu. Tapi dalamnya dia pencuri-pencuri juga itu. Itu dalam hal kejahatannya. Dari dimensi urusan dunia itu juga berbahaya jika satu urusan dipegang kepada orang bodoh. Ya. Orang yang bodoh mengurusi dunia itu sangat buruk ya. Nah, akan sangat buruk lagi kalau urusan dunia dipegang oleh orang-orang alim. Para ulama, para kiai yang mereka adalah para panutan kita dalam hal agama. Tidak perlulah ya mengurusi ya sampai jauh tentang dunia. Ada tugasnya masing-masing. Ya. Ada tugasnya masing-masing. Kiai, ulama tugasnya adalah membina masyarakat, membina umat dalam dimensi agama. Ada lagi bagian umara, ini bagian pemerintah untuk mengurusi kehidupan dunia. Bagi-bagi tugas, jangan sampai tertukar ulama ngurusin urusan dunia, umara malah ngurusin agama, kan kacau balau. Ya. Ulama malah ngurusin masalah ekonomi, budaya, pendidikan misalkan ya. Ngurusin tentang negara, ngurusin ekonomi, ngurusin ekspor impor, ini kan bukan bidangnya. Sementara umara malah ngurusin pondok pesantren, ngurusin pengajian, ngurusin majelis taklim, kan bukan bidangnya. Kita semuanya sudah ada bidangnya masing-masing. Jadi semuanya bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan sampai ada yang kita mengambil bagian-bagian yang bukan bagian kita. Jadi satu urusan kalau dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya. Yang ketiga, wattakasulu fit ta'ati min jami'in nas qabihun wa minal ulama. Sifat malas dalam taat orang-orang awam itu buruk ya. Wa minal ulama. Dan akan sangat buruk lagi kalau sifat malas dalam taat ini dilakukan oleh ulama wa tolabah dan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kalau ada orang yang awam, dia malas untuk berbuat ibadah, itu buruk. Itu sangat buruk. Tetapi lebih buruk lagi kalau malas dalam ibadah itu ada dalam diri seorang ulama wa tolabah dan para pencari ilmu. Kenapa? Ya kalau seorang yang nggak berilmu ya, orang awam barangkali ini kita timbang-timbang saja. Kalau dia malas ibadah ya masih umum lah ya, masih umum. Masih umum, no. Dia bukan siapa-siapa kok, kiai bukan, ulama bukan, ustadz bukan. Kadang-kadang malas ibadah, ya ada umum-umumnya lah, masih ada pantas-pantasnya. Tapi sama sekali nggak pantas kalau kemudian sifat malas beribadah ini ada dalam diri ulama atau para pencari ilmu. Ini kan nggak pantas. Seorang ulama dia berilmu,
Dia orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, yang mestinya dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia sebarkan kepada masyarakat. Dia menjadi contoh dan panutan. Masa iya dia mengajarkan kepada orang, tapi dia sendirinya malas mengerjakan. Kata sang ulama, ayo kawan-kawan kita rajin tahajud. Tahajud. Dianya jarang tahajud. Kan gak lucu yang seperti ini. Ayo umat masyarakat kita sedekah. Dianya pelit. Kan gak masuk akal yang seperti ini. Ya. Ayo kita sering-sering baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dianya jarang ngaji. Jarang bertadarus. Nah, ini kan satu keburukan yang lebih buruk daripada yang dilakukan oleh orang-orang awam. Orang awam dia malas ngaji, mungkin karena dia keterbatasan ilmunya. Saya bukan gak mau ngaji Pak Ustadz, cuma saya gak bisa bacanya. Saya gak bisa ngaji. Kalau kemudian saya malas untuk ngaji, ya wajar saya gak bisa ngaji, umpama ya. Tapi kalau seorang ulama, seorang ustadz, seorang yang berilmu, dia pintar mengaji, hafal, bahkan dia ilmu Al-Quran dia hafal, dia malas untuk baca Quran, ini yang lebih buruk daripada yang dikerjakan oleh orang-orang awam. Ya walaupun dua-duanya buruk ya. Orang awam malas ibadah ya buruk, orang yang berilmu juga malas ibadah akan menjadi sebuah keburukan. Tapi lebih buruk ya. Lebih buruk dilakukan oleh seorang ulama, seorang yang ahli dalam ilmu ya, para pencari ilmu yang dia malas ibadah. Kan gak nyambung itu. Dia santri misalkan di satu pesantren ya. Dia pulang ke rumah misalkan, di rumah itu mesti diamalkan ilmu yang dia dapatkan di kiai-kiai di pesantrennya, ketika pulang ke rumah diamalkan. Diamalkan, syukur-syukur disebarkan. Tapi kalau seorang santri yang berpuluh-puluh tahun dia menjadi seorang santri ya di satu pesantren, dia pulang ke rumah malah males-malesan, ibadah males, sholat males, puasa juga ogah-ogahan ya. Baca Al-Quran juga ogah-ogahan. Lihat buat apa? Dia mencari ilmu di pesantren itu kan diamalkan. Ya. Diamalkan minimal untuk dirinya sendiri. Syukur-syukur dia bisa menyebarkan kepada orang lain. Bukan malah dia sudah jadi seorang santri, begitu pulang, ya, rajinnya dia di pesantren, ya, aktifnya dia di pesantren, disiplinnya di pesantren, ahli ibadah suka tahajud. Ketika di pesantren saja, ketika pulang ke rumah, ya, liburan misalkan pulang ke rumah, udah malasnya muncul, nah itu nggak pantas. Harusnya dia menjadi contoh bagi orang-orang yang dia tidak ikut pesantren. Kemudian wattakabburu minal agniya qabihun wa minal fuqara'i akbahu. Kesombongan yang dilakukan oleh orang yang kaya itu buruk ya. Itu buruk. Wa minal fuqara'i akbahu, apalagi kalau takabur itu, sifat sombong itu ada dalam diri orang miskin. Nah, ini kan kacau. Kalau orang kaya sombong itu buruk sebetulnya. Buruk, cuma orang masih rada mending. Pantaslah dia kaya, dia sombong kaya. Pantaslah, maklumlah dia agak sombong, agak congkak. Kenapa orang kaya? Ya walaupun tetap aja itu suatu keburukan ya. Tidak ada dispensasi. Apakah orang yang kaya boleh sombong? Ya tentu tidak. Semua kita sekaya-kayanya kita punya apa kita dibanding Allah Subhanahu wa taala? Kita punya apa? Harta kita sebanyak apa? Uang kita sebanyak apa? Tidak ada pantas-pantasnya kita sombong di hadapan Allah. Walaupun tadi orang yang kaya kemudian dia sombong itu buruk, walaupun orang masih mandang ya layaklah dia sombong ya. Dia orang kaya gitu. Tapi apabila kesombongan ini dilakukan oleh orang yang miskin, ini lebih buruk lagi. Orang kaya aja sombong gak pantas. Apalagi yang sombong orang miskin, nyombongin apa? Oh dia miskin peteng-teng belagu. Miskin nyombongin apa, membanggakin apa? Membanggakan apa? Gitu. Harta dia punya, uang dia kere umama. Terus dia sombong apa? Itu lebih buruk ya.
Kesombongannya lebih buruk daripada kesombongan orang kaya. Jadi yang kaya, yang miskin, ya tentu dua-duanya sudah termasuk keburukan apabila dia mengerjakan satu kesombongan. Ya. Sekali lagi, kita makhluk nggak berdaya. Ya. Kita punya apa? Punya kekuasaan sehebat apa kita? Ya. Dibanding kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sombong itu pantas. Kenapa? Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Jadi yang pantas sombong adalah Allah. Ya. Jadi kesombongan itu tidak pantas diletakkan pada diri seorang manusia yang dia pun nggak berdaya kalau tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu daya upaya kekuatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaan kita semata-mata anugerah dari Allah yang dititipkan kepada kita, yang semestinya tidak menyebabkan kita sombong karena harta yang dimiliki itu. Ya, kalau kita sombong nanti akan seperti Korun, ya, akan dilenyapkan seluruh hartanya, akan dijebloskan di dalam perut bumi, habis semuanya. Ya, jadi manusia bagaimanapun kondisinya, tidak sedikit pun kepantasan dia untuk berlaku sombong di dunia ini.